Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPS kelas 9. Nah, yang akan kita bahas sekarang mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia yang kita ketahui pasti ya mempunyai keunggulan-keunggulan dalam bidang ekonomi dan juga merupakan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT Freeport Indonesia, yaitu sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport Echtemorar Cover dan Gold Inc. Nah, di dalam PT Freeport ini perusahaan yang berisi mengenai pertambangan, tembaga, emas, dan perak yang beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Lalu apa sih kontribusi PT Freeport ini dalam Indonesia bagi negara? Nah, yang pertama mereka menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang Indonesia. Nah, jadi hanya memberikan peluang hanya dari orang asing itu hanya sekitar 2,2%. Selebihnya dari orang Indonesia. Lalu juga PT Freeport menanam investasi kurang lebih 8,5 miliar dolar. Dan juga PT Freeport telah membeli 11,26 miliar barang dan jasa domestik. Nah, dan lain-lain banyak lagi ya kontribusinya. Selanjutnya ada perusahaan tambang minyak negara yaitu PTPN. Nah, perusahaan tambang minyak ini adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk yang lain yang menjadi bahan baku. Nah, kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan, proses, dan fasilitas pendukungnya. Selanjutnya, yang kita semua tahu, batik Indonesia juga merupakan pusat-pusat ekonomi yang ada di Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan di Indonesia dari sejak dulu. Nah, beberapa wilayah Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khasnya daerah masing-masing seperti yang kita kenal ya, ada batik Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan corak-corak batik lainnya. Nah, juga UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Nah, kenapa sih batik itu menjadi pusat keunggulan ekonomi? Nah, batik berasal dari berbagai daerah Indonesia dengan ciri khasnya sendiri. Selain itu, batik juga mempunyai corak yang bermacam-macam. Batik pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi. Nah, dari situlah banyak pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat batik, pusat produksi atau pusat penjualan. Nah, melalui pusat batik Nusantara semacamnya ini memudahkan para pedagang ataupun pengrajin dalam memasarkan hasil produksinya. Nah, usaha tersebut juga sebagai cara agar batik sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi di Indonesia lebih banyak diperhatikan lagi. Nah, setelah tadi kalian menyimak pusat-pusat ekonomi yang ada di Indonesia, nah sekarang pengaruh pusat-pusat ekonomi keunggulan ekonomi itu apa saja? Yang pertama, ada migrasi penduduk. Migrasi penduduk sendiri perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara. Nah, pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Nah, itu ya pengaruhnya. Lalu yang kedua juga pengaruhnya itu ada transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Nah, untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Nah, yang ketiga yaitu ada lembaga sosial ekonomi. Nah, di masa global sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini membuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Selanjutnya juga ada pendidikan, ini paling penting ya. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional terutama untuk perkembangan ekonomi.
Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri. Meningkatnya apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Nah, kenaikan jumlah produksi juga tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja. Jadi semakin keunggulan pusatan ekonomi semakin banyak, peluang pekerjaannya juga semakin banyak. Selesai anak-anak. Itu ya yang Ibu jelaskan untuk pertemuan sekarang mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi dan pengaruhnya. Nah, sekarang untuk tugas latihannya, yang pertama, kalian penelitian sederhana tentang pusat keunggulan ekonomi di sekitar daerah kalian. Lalu kalian cari faktor pendukung pusat keunggulan ekonomi yang kalian teliti. Lalu yang kedua, manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar dengan adanya pusat keunggulan ekonomi. Lalu yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi pusat ekonomi untuk dikembangkan dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebutnya apa. Nah, kalian contoh misalnya di daerah kalian ada pusat ekonomi mengenai misalnya pabrik kerupuk misalnya, atau pabrik pengolahan batu bata atau apapun. Nah, itu bisa merupakan salah satu penelitian sederhana. Selamat mengerjakan, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.